Mari kita buka Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu dia tipu orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar dan perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Sekali lagi, shalom. Jemaat, kita tadi itu agak sedikit was-was karena hujan. Kalau pakai Indonesia bilang hujan, pakai bahasa Indonesia bilang ya hujan. Kalau pakai bahasa Inggris bilang, kalau pakai bahasa di sini bilang baiklah. Apa? Jemaat, hujan mengajarkan kepada kita 3 hal. Berapa hal? 1. Sabar kok, kamu yang tahu kok saya yang tahu. Hujan mengajarkan kepada kita 3 hal. 1. Hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin rapat. Supaya apa? Kalau tidak hujan, anak masing-masing akan duduk di sudutnya. Tapi karena hujan, coba lihat, kalau tiba-tiba hujan turun, nanti semua akan rapat-rapat datang. Jemaat, rapatkan barisan dan lawanlah kegelapan. Iblis tahu kalau kita bersatu dia kalah. Makanya dia selalu cari jalan untuk kita tidak bersatu kok. Selalu dia cari jalan untuk kita tidak. Saya senang sekali karena ini lintas gereja, lintas denominasi. Itu baik untuk kesatuan. Amin. Kalau kita bersatu, iblis. Kalau kita terpecah, iblis. Kita takut setan atau setan takut kita?
Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Betul? Awas dia dengar. Jemaat. Kadang-kadang kita bilang setan takut kita, kenyataan kita takut setan. Apalagi yang tukang bakal lai. Di sini ada yang tukang bakal lai. Dia ada di sini. Laki-laki atau perempuan. Dia pakai baju warna. Satu. Dua. Hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak makin keras. Supaya apa? Ini suara kenabian gereja harus diteriakan sekuat-kuatnya karena kebisingan dunia ini. Oleh karena perubahan zaman terlalu kuat. Kita belum siap untuk perubahan ini. Perubahan berikutnya sudah datang. Kalau gereja diam-diam dan tidak berani bilang salah, kamu akan kalah terhadap ini dunia. Amin. Sebab kalau hujan baru kita di dalam rumah seng, yang rumah atap seng itu, omong pelan-pelan orang tidak dengar. Amin. Berteriak makin. Oke, ketiga. Ini teka-teki. Apa? Teka? Habis teka. Kamu sekolah di mana? Ini TK, habis TK, teki. Ini anak dong ini. Siapa buana dong ini? Ini TK, teki, TK, habis TK. Biar beta ikut kamu sudah. TK-TK itu, cek. TK-TK itu bilang begini, jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di, sama-sama, 1, 2, 3. Jatuh di bawah, cari di, apakah itu? Hujan kenapa? Hujan kok atap kalau hujan dan atap bocor, waktu dia menetes begini kan kita cari begini. Betul kok tidak? Tidak mungkin dia menetes di batu kita cari, tidak tahu bocor di mana, kan tidak begitu. Jatuh di bawah, cari di jemaat. Semua persoalan, semua keadaan yang terjadi di kolong langit ini harus cari juga jawabannya dari kenapa sampai kita mau bikin KKR alat sebanyak tiba-tiba hujan turun, cari jawaban di. Kenapa kita punya istri cerewet sekali, cari jawaban di. Kamu ada istri. Oke, kira-kira begitu. Ada hubungan antara apa yang terjadi semesta ini dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Amin. Baik, kita masuk pada teks tadi. Jemaat, ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang? Yakin bisa jadi orang Samaria? Benar-benar yakin? Atau yakin saja? Saudara yakin bisa jadi orang Samaria? Saudara yakin jadi orang Samaria berarti tiap hari saudara harus duduk di jalan Yerusalem Yeriko, tunggu orang kena rampok, saudara tolong tunggu orang kena rampok, saudara tolong tunggu orang kena rampok, saudara tolong bisa. Lama-lama tidak ada orang lagi kena rampok, saudara yang kena rampok mau. Oke, mau jadi imam orang Lewi atau orang Samaria? Yakin? Oh, saya kira mau jadi orang Seram. Ternyata Samaria. Baik. Jemaat, kisah tentang orang Samaria dimulai dari sebuah pertanyaan seorang ahli Taurat. Pertanyaan itu bilang, guru,
Siapa yang guru di sini? Guru. Ini anak guru sekolah minggu dia ini, Bang. Guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya kita lihat perumpamaan ini sebagai salah satu jawaban terhadap pertanyaan, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Karena yang tanya ini ahli Taurat. Tuhan Yesus bilang begini, engkau kan ahli Taurat. Apa yang kau baca di sana? Apa yang tertulis di sana? Dia jawab mantap. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu Tuhan Yesus bilang, jawabanmu itu benar. Pergilah dan perbuatlah demikian, akan hidup. Ini perjawaban yang mengganggu sekali karena dia sadar. Kenapa lihat saya? Ini pertanyaan jawaban yang menarik sekali, kan dia sadar mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu susah. Dia tahu bahwa tidak mungkin. Lalu untuk membenarkan dirinya, dia bilang, dan siapakah sesamaku manusia? Yesus bilang perumpamaan ini. Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jarak Yerusalem Yeriko itu kira-kira 30 km. Berapa kilo? 30 itu berarti kira-kira dari sini pi mana? Aktor saja. Jarak Yerusalem Yeriko itu kira-kira 30 km dengan jalan berlekuk-lekuk, jalan turun, berbatu-batu lepas, berbatu-batu licin. Ada 400 meter di bawah permukaan laut. Dan dia menyadari betul bahwa kalau ada orang dirampok di sana tidak mungkin ada orang bisa tolong. Tidak ada rumah di situ. Tapi tiba-tiba datang satu orang ke situ. Ini orang bukan saja dirampok, tapi dipukul hampir mati dan berdarah-darah. Hampir mati. Dalam kondisi demikian, datanglah seorang imam. Ini imam tolong kau tidak? Imam tolong kau tidak? Ini imam orang baik kau tidak? Ini orang masa kok ada imam, baru ada orang susah dia tidak tolong. Imam macam apa? Makanya saudara tidak mau jadi imam itu kan? Tapi jangan cepat-cepat dulu ke salah itu imam. Kenapa? Di bait Allah itu imam terlalu banyak. Ada orang yang ditabiskan jadi imam, bahkan seumur hidup sampai mati tidak pernah melayani karena antrian terlalu banyak. Sekarang tiba-tiba dia mau dapat pelayanan. Dan ada orang yang hampir mati di situ. Kalau saudara imam itu, pilih tolong orang itu atau pilih pelayanan? Pilih tolong atau pilih pelayanan? Tolong atau pelayanan? Tolong atau pelayanan? Yakin? Mantap. Kalau pendeta Yandi ya tergantung siapa yang dirampok. Kalau yang dirampok itu seorang janda muda, pasti saya tolong, pasti beta tolong. Beta yakin pasti beta tolong. Tapi kalau yang dirampok itu nenek-nenek, pasti beta akan bilang, nenek, mungkin ini jalan Tuhan. Tapi bagus, saudara mau tolong, mantap, mantap. Tepuk tangan dulu yang mau tolong, tepuk tangan dulu. Mantap. Jemaat. Kalau itu orang berdarah-darah, imam ini tolong, dia akan kena darah itu, apalagi kalau itu orang mati, maka dia disebut najis. Dan kalau najis dia tidak boleh melayani. Tetap tolong atau pelayanan? Wah, mantap, mantap, mantap. Kedua, datanglah orang Lewi itu. Itu orang Lewi tolong kau tidak? Tolong kau tidak? Makanya saudara tidak mau jadi itu orang Lewi kan? Siapakah orang Lewi? Orang Lewi itu adalah saudara para imam. 12 suku itu salah satu dibagi, yaitu suku Lewi. Ritual orang Israel terlalu banyak di bait Allah, harus ada kelompok yang namanya Lewi. Urus bait Allah. Supaya kalau orang datang ibadah di situ, dia datang nyaman-nyaman, baik-baik. Dalam perjalanan untuk urus bait Allah, tiba-tiba ada orang dirampok hampir mati. Kalau saudara orang Lewi itu tolong kau tidak? Tolong kau tidak? Tidak kau tolong? Tolong kau tidak? Kalau pendeta Yandi tergantung siapa yang
dirampok. Saudara tetap tolong? Lanjut. Lalu datanglah orang Samaria itu. Itu orang Samaria tolong kok tidak? Ini orang baik kok tidak? Makanya saudara mau jadi orang baik itu kan? Dengar. Siapakah orang Samaria? Orang Samaria itu, dia adalah saudara dari ahli Taurat itu sebenarnya. Keturunannya sama-sama adalah anak-anak Yakub. Tapi mereka bertengkar dan berkelahi. Mereka bertengkar dan berkelahi karena apa? Politik. Sama-sama 1, 2, 3. Waktu Salomo mati, siapa yang akan ganti Salomo? Anak kandung atau anak tiri juga? Ini yang domba kalai. Di sini ada yang bakalai gara-gara pemilihan RT. Ada. Pemilihan RW? Pemilihan kepala desa? Caleg? Kenapa suara lebih tinggi? Dorang bakalai, waktu Yesus datang dan kasih tahu ini perumpamaan, domba baru bakalai 700 tahun. Di sini ada yang kakak adik bakalai agak lama, gara-gara tanah ada. Betul? Dong fam apa? Jemaat, kalau itu orang Samaria itu pegang satu kursi, najis. Orang Yahudi tidak mau duduk situ, najis. Bersaudara tapi satu najis, satu ini. Orang Samaria itu melakukan 7 tindakan. Berapa tindakan? Tadi yang mau tolong dong dengar baik-baik. Kok ini 7 tindakan. 1. Ini orang Samaria ambil anggur dan siram di luka-luka orang itu. Ambil apa? Siram di mana? Alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat membunuh kuman-kuman yang ada pada luka itu. Rupa-rupanya ini orang Samaria jalan pi mana-mana dia bawa. Di sini ada yang pi mana-mana bawa anggur. Ada. Dia majelis. Ada. Dia ada di sini. Tunjuk dia yang mana. Yang jalan di mana-mana bawa anggur itu kemungkinan besar dia orang Kedua, setelah anggur itu dia ambil minyak dan dia oles pada luka orang itu. Minyak ini kemungkinan besar minyak karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Fungsinya apa? Untuk 2 pekerjaan ini, siram anggur, menyembuhkan luka, dibutuhkan sedikit hati-hati. Pasti dia bilang begini, tahan sedikit tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang, makanya jangan, tidak mungkin dia begitu. Amin. Yang mau jadi orang Samaria bisa lakukan itu 2 pekerjaan. Kenapa suara hilang? Untuk 2 hal itu bisa? Mantap. Ketiga, dia ambil kain, setelah dia sudah siram anggur, dia oles minyak, dia balut di luka-luka orang itu. Bisa? Bisa. Tepuk tangan dulu. Keempat, saya renungkan keempat ini berulang-ulang. Dia ambil orang itu, dia muat di atas keledai tunggangannya. Jemaat, dulu ada Otto, Innova ada, Avanza, Fortuner. Berarti don jalan piman mana naik apa? Naik apa? Ada juga yang dia naik, bukan hanya jalan kaki. Dia naik apa? Kenapa pendeta Yandi renungkan ini berulang-ulang? Jemaat. Beta nih kalau bawa Otto di Kupang,
Kalau ada orang celaka, untuk tolong beta tolong, untuk tolong beta tolong. Oh beta pendeta nah. Tapi itu pertolongan biasa jadi masalah kalau masyarakat yang ikut tolong itu lihat beta agak lama, beta mulai pikiran. Karena pasti dong akan bilang begini, Bapak bisa bawa pi rumah sakit pakai Bapak pu oto. Oh itu beta pikiran, itu beta pikiran. Jemaat! Beta mau tanya, kalau saudara ada oto, jalan ketemu orang celaka, kena pukul, dia berdarah-darah, mau muat di saudara pu oto untuk bawa pi puskesmas, mau? Mau? Mantap. Beta tanya banyak orang dan yang paling banyak bilang mau itu karena dia belum ada oto. Karena yang su ada oto sekikir bukan sedikit. Yang su ada oto apa? Sekikir pakai bahasa di sini bilang. Di sini ada yang sekikir. Sapa pumama coba angkat tangan. Woi, apalagi itu oto kalau cuci bersih baru dia pukeset disikat. Itu istri saja naik lepas sendal. Apalagi orang berdarah-darah ini. Tapi tetap bisa muat. Iya karena kamu soalnya ada oto. Aduh. Oke jemaat. Pertama dia buat apa? Nah. Itu orang Samaria pertama buat apa? Kedua. Yang ketiga. Keempat. Yang kelima. Sudah kamu hot bahasa beta sondel. Mantap, tepuk tangan dulu. Yang kelima, dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Bukan rumah sakit, rumah penginapan. Dibawa kemana? Rumah. Jadi ada orang celaka di situ, dia bawa pi Hotel Amboina. Bisa. Bisa. Ketemu orang susah ambil taruh di hotel mau. Kenapa suara tinggal suara anak-anak? Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ke-6. Dan dia merawat orang itu. Sama-sama. Dan dia merawat. Dia masak, kasih hangat air, masak bubur. Pagi-pagi dia datang ketok di pintu bilang, Bu, ya masih hidup. Kan dia cek, ini orang kena pukul ini. Bisa urus Bu, bisa. Mantap. Sudah berapa? 6 pakai bahasa di sini bilang? Pakai bahasa Inggris bilang? Fish. Ketujuh. Dia ambil uang 2 dinar. Dia kasih pada pemilik penginapan itu. Dia bilang, rawatlah orang ini dengan baik. Jika engkau belanjakan lebih dari uang ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jemaat, dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti uang 2 dinar adalah upah kerja selama. Pertanyaannya, keuntungan kios 2 hari bisa kasih orang susah? Bisa? Yang tadi mau Samaria dong, yang mana? Coba. Dapat uang 2 dinar kasih orang susah bisa? Bisa? Kamu ada kerja, kamu ini ada kerja. Sudah 7. 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6,
Apa? Merawat. 7. Oh, nanti kamu dapat sepeda. Saudara, sekarang kita mulai. Tadi itu baru kronologi. Sekarang khotbah baru mulai. Jangan pikir mau pulang gampang. Hei jemaat. Siapakah orang Samaria itu? Saya mau kasih tahu saudara. Mau rindu bagaimanapun untuk jadi orang Samaria, kamu ini tidak akan jadi. Kamu ini tidak akan jadi. Baru tolong satu orang susah. Apalagi mau tolong mau tolong ini, mau tolong susah. Jemaat. Orang Samaria itu bukan kamu, bukan pendeta, bukan kita semua. Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Orang Samaria itu siapa? Kuat sedikit. Tuhan Yesus itu datang dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau bicara Yerusalem, Yeriko dalam konteks Palestina, orang Palestina tahu Yerusalem itu kota kudus. Karena ada bait Allah di sana. Yerusalem kota, makanya kita menyanyi, oh Yerusalem kota mulia. Apa? Kemana? Ulang sekali lagi. Oh Yerusalem. Apa? Mulia. Apa? Kurindu. Kemana? Sama-sama katakan. Tala malah. Siapa? Data. Bawa siapa? Bawa saya masuk. Tala. Siapa? Datang. Bawa siapa? Masuk. Dia datang dari Yerusalem kota kudus ke Yeriko kota terkutuk. Ini sebuah gambaran untuk mengatakan Tuhan Yesus datang dari sorga yang kekal ke dalam dunia yang penuh rawa payah. Perjalanannya yang 30 km itu Via Dolorosa. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu dia menemukan orang-orang yang dirampok hampir mati di situ. Dipukul berdarah-darah. Dan siapakah orang yang dirampok itu? Orang yang dirampok itu yang kamu ini sudah ini. Kamu ini sudah. Orang yang dirampok itu adalah pendeta ini. Kitalah orang-orang yang dirampok dalam perjalanan Yerusalem ke berdarah-darah hampir mati. Siapakah yang merampok kita? Siapa merampok kita? Siapa? Siapa merampok kita? Jangan cepat-cepat bilang iblis. Karena kadang-kadang iblis tidak tahu apa. Kita yang bikin seolah-olah iblis tahu. Ada anekdot dulu bilang begini. Satu saat iblis minta ketemu Tuhan. Iblis bilang, Tuhan, yo, ketemu dulu. Kenapa? Tuhan, beta mau berhenti dari iblis. Kok kenapa? Beta punya pekerjaan semua manusia su ambil. Kenapa lu bilang begitu? Yang korupsi itu manusia. Itu uang korupsi juga dorang sonde bagi pa beta. Tapi dong bilang itu beta pun pekerjaan. Yang selingkuh itu manusia. Waktu dong berjanji di mana? Di mana? Di mana? Itu juga dong tidak ajak beta. Tapi dong bilang itu beta pun pekerjaan. Tuhan, kalau begini terus biar beta berhenti saya dari iblis. Biar kasih manusia saya yang jadi iblis. Jemaat. Kita dirampok oleh kerakusan kita.
Kita dirampok oleh kita punya hati yang penuh dengan keragusan. Kamu Jui, dosa di Taman Eden itu pengertian begini. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Tuhan bilang, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan, itu tidak boleh. Waktu dia langkah melewati batas itu namanya DOSA. Dibaca. Ada orang yang tukang minum sopi datang tanya saya, pendeta, boleh minum sopi kok tidak? Dia bilang, beta saya tahu. Pendeta apa kita tanya bukan jawab, apa bilang saya tahu. Ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda itu adalah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu yang begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu kapal itu kandas di gunung apa? Wih, nana dong. Nuh turun langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Dan hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Dong bilang, Nuh, itu dia pu arti apa? Nuh bilang begini. Kalau engkau minum satu saloki. Tadi pakai darah apa? Tadi pakai darah apa? Darah apa? Domba. Maka engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Kalau berapa saloki? Kalau engkau minum 2 saloki tadi pakai darah apa? Singa. Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Orang tua dulu tuh kalau mau masuk kerja kebun 2 saloki dulu. Mau tidur 2 saloki, bangun tidur 2 saloki. Sebentar kalau mau 2 saloki dompe di situ. Kalau berapa saloki? Kalau engkau minum 3 saloki, tadi pakai darah apa? Monyet. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia pun tagoyang tuh. Itu kalau minum miskin Bapak. 3 saloki dia bilang, ambil tahan. Anak-anak, siapa pun Bapak yang biasa suruh ambil tahan? Ada? Siapa yang pernah dia pun Bapak suruh dia pergi beli sopi, angkat tangan? Bisa kita minta Pak Kapolres tangkap. Jemaat, di 3 saloki itu cerita tinggi Bapak. Tidak ada yang mau kalah. Suara tinggi, isi cerita itu tinggi. Dan saudara tahu, banyak istri kena pukul di 3 saloki. Banyak. Di sini ada suami biasa pukul istri. Itu Pak ada di sini. Dia pakai baju warna. Banyak istri kena pukul di berapa saloki? Atau saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Kalau berapa saloki? Kalau engkau minum 4 saloki, tadi pakai darah apa? Permisi, minta maaf, lihat babi itu makan di mana, tidur di situ, kencing di. Semua di situ. Terus dong bilang begini, jadi pendeta kita berapa saloki? Lu pilih sendiri. Jemaat, minum air susu itu baik kok tidak? Baik kalau 1 gelas. Coba engkau minum air susu 1 ember, coba. Bisa gila. Kalau air susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa masalah, apalagi? Bapak biasa minum. Ya Pak.
Apa? Pendeta. Intampat nama apa lagi? Hah? Bukan desa apa? Ini anak in tempat nama apa? Pendeta. Kita di Hatu Suha ini satu saloki sabapa. Tapi ulang-ulang. Usaha melewati batas karena tidak mampu jaga ini nih yang bikin kita dirampok hampir mati. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jangan rakus-rakus itu. Nah, dalam keadaan sempoyongan sudah hampir mati berdarah-darah. Tidak ada imam yang bisa tolong kita. Tidak ada. Tidak ada orang Lewi yang bisa tolong kita. Tidak ada. Imam dan orang Lewi itu hanya untuk kasih tunjuk. Saya mau kasih tahu. Tadi malam saya baru bilang. Masuk surga itu ibarat PWC. Tahu WC? Pernah pi? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing pergi sendiri. Atau siapa di sini yang kita tanya, Om, yo, mau pergi mana? WC, titip. Kan tidak bisa. Masing-masing pergi sendiri. Lalu imam dan orang Lewi pun tugas. Dia pun tugas kasih tunjuk jalan. Imam, iya, WC di itu. Oh, makasih imam. Oke, awas anjing. Kan imam pun tugas begitu. Betul kok tidak? Yesus tolong kita di situ. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu apa cocok kamu ulang? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Makanya baca Alkitab. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi. Waktu Yesus tolong kita di situ, sembuhkan kita, dia muat kita di keledai tunggangannya, dia bawa kita ke rumah penginapan. Kemana? Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu adalah gereja Tuhan. Rumah penginapan itu apa? Orang-orang yang Tuhan sudah tebus dan selamatkan dia, Tuhan bawa dia ke rumah penginapan, ke gereja. Jemaat, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia, amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Hah? Mama semua pergi? Ada masalah dengan bapak? Orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, dia titip di gereja. Jemaat. Tapi ada banyak orang yang Tuhan titip di gereja, di rumah penginapan. Dia lari dari rumah penginapan. Betul. Di sini ada yang pemalas gereja. Siapapun bapak coba angkat tangan. Lari dari rumah penginapan. Jemaat. Ada jemaat yang suka pindah-pindah penginapan. Penginapan pertama di GPM, kedua di GBI, ketiga di sini ada yang begitu. Ada di mana itu dia? Jemaat. Tuhan titip di rumah penginapan. Dia ambil uang 2 dinar. Kelipatan 2. Barang siapa yang pada masa kini meninggalkan ayah, ibu dan semua untuk mengikut aku, kepadanya pada masa kini akan diberi 2 kali lipat bla bla bla. Dia pun kisah bilang begitu. Apa? Jemaat. Saya mau kasih tahu saudara. Tuhan mau kasih tahu begini. Dengar baik-baik. Gereja
yang mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titip di situ, gereja itu tidak diberkati. Pendeta, kami pun kolekte banyak. Dia nanti tiap hari dong bertengkar gara-gara kolekte. Bukan urus pelayanan. Dan itu serius bagi gereja Tuhan. Jemaat. Sumati ini jemaat semua. Jemaat. Setelah orang ini paham, Tuhan Yesus angkat muka, lihat dia, baru Tuhan Yesus bilang begini, kawan, menurut pendapatmu, siapa sesama manusia dari orang yang ini, yang tadi dirampok? Jawabannya gampang kan? Terlalu gampang kan menjawab? Kan tinggal hanya orang yang telah menolongnya kan itu. Tapi saudara tahu, itu pertanyaan paling berat yang merusak konstruksi berpikir dari ini ahli Taurat. Kenapa? Kenapa lihat beta? Ini pertanyaan merusak konstruksi. Kenapa? Jemaat. Sumati. Jemaat. Orang Yahudi itu sangat yakin keselamatan datang dari Yahudi. Mereka umat pilihan. Hukum Taurat ada 10. Dijabarkan jadi 613 pasal. Masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Bagi dorang kalau melakukan 10 hukum itu, mereka akan masuk surga bulat-bulat tanpa orang Samaria itu. Ini yang Yesus tanya, siapa? Kamu kira dengan kamu bisa mengasihi Allah dengan total? Bisa. Kamu butuh orang Samaria. Ini merusak konstruksinya. Tapi pertanyaan itu sekaligus mengirim pesan untuk mengukur. Orang yang tiap hari tidak bersindah, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta dan lain-lain. Apakah memang dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Belum tentu. Ini ukurannya. Karena itu ini orang berpikir. Yesus bilang, coba pikir. Hei jemaat. Kita tolong ini orang. Besok mau tolong ini orang. Lusa tolong ini orang. Pastulah kita pu istri subakalai kita. Apalagi mau tolong semua. Siapa yang bisa lakukan itu? Itu jadi serius. Nah dengar ini. Saudara. Kamu pun butuh orang Samaria itu. Ukur sekarang seberapa jauh jalan dengan Tuhan. Jemaat. Semakin jauh berjalan dengan Tuhan, kita makin menemukan bahwa kita bukan siapa-siapa. Contoh. Pernah jalan kaki? Kemana? 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 Orang jalan kaki itu bisa. Tapi jaraknya pendek, kekuatan full ada padanya, manusia dia tidak butuh, bahkan Tuhan pun dia tidak butuh. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini, karena jaraknya pendek, kekuatan ada pada dia. Coba lebih jauh sedikit. Naik ojek pernah? Kemana? Coba kalau dia naik itu ojek baru itu anak gas. Saya yakin dia mulai lari kencang itu tante yang di belakang bilang, "Ade, pelan sedikit." Terus ini anak bilang, "Kenapa tante?" "Tante punya dada tidak bisa." Terus ini anak ojek bilang, "Tidak bisa tante." "Kenapa?" "Tante hanya bayar 5.000." "Memangnya kalau 5.000 kenapa anak?" "Kalau 5.000 tidak pakai rem tante. 10.000 dulu baru pakai rem." Jemaat. Mulai semakin jauh berjalan, rasa takut mulai ada. Amin. Lebih jauh lagi, naik bis pernah? Kemana? Kemana? Itu. Pernah duduk di samping sopir? Pernah itu orang gas dia belokan juga dia gas-gas itu pernah? Pernah kok tidak saudara rasakan bahwa hampir-hampir yang bawa oto itu dia belum injak rem, kita yang mau angkat kaki injak pernah?
makin jauh berjalan, kita mulai sadar kita semakin takut. Amin. Yang bagaya-bagaya itu dia belum jalan jauh. Main-main di pinggir. Main. Lebih jauh lagi, naik kapal feri pernah? Di mana? Saudara, di NTT, tahu NTT? Apa itu? Nanti Tuhan tolong. Di NTT, kita kalau pi Sabu, Laut Sabu itu macam ke Laut Aru begitu. Biar bisa berenang 10 kilometer itu, tenggelam di Laut Sabu, kita jago hilang. Tidak bisa. Kalau musim timur itu, beta melayani 5 tahun di sana, musim timur gitu susah. Tapi kalau masih ada feri jalan, di atas kapal ini, kalau ini feri mulai, itu kalau lihat ada pendeta di atas, saudara bilang, pendeta, kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah, Bapak. Kalau feri mulai begini, ibadah. Makin jauh berjalan ini jago hilang, Bapak. Yang gaya-gaya itu baru main-main di pinggir itu. Kalau kita ibadah di atas sini gelombang yang begini, di bagian persembahan, itu kita tidak pakai tangguk persembahan yang macam apa itu. Yang merah, hijau, tidak pakai itu. Pertama karena memang tidak ada. Kedua, kita mesti pakai dos. Kenapa harus dos besar? Karena kalau ibadah di tengah gelom, di tengah saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh beta solo? Jemaat. Kalau ibadah di tengah gelombang itu, yang bawa persembahan datang, itu kotak persembahan datang. Itu kita isi tangan begini, dapat berapa saja semua masuk. Itu tidak lewat otak, tidak lewat, dia masuk. Kok di laut? Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda. Termasuk yang sebentar ini. Itu kalau yang bawa persembahan datang, kita satu kali isi begini. Macam agak lama. Sudah lama lagi kita mata putar 2-3 kali begini. Itu mata seperti ada firasat. Terus kita ambil ini persembahan, kita isi begini. Yang bawa persembahan sudah jalan berdua. Aduh, kenapa? Tadi saya isi yang merah. Woi, makin jauh berjalan ini kita bukan sapa-sapa. Jemaat. Pernah kau tidak waktu pergi ke gereja minta singgah sedikit di kios? Pernah? Itu singgah untuk buat apa? Tukar uang? Tukar kasih besar atau kasih kecil? Tiap minggu 1.000 sama dia punya curiga ini bendahara. Jemaat. Lebih jauh lagi. Naik pesawat. Pernah? Di mana? Saudara ini suka berjalan. Kalau naik pesawat jangan yang ATR. Yang Boeing dong, Airbus. Dia tinggi itu. Dia terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki berarti kira-kira 12 km di atas udara. 12 km di atas udara itu pesawat belum jatuh kita sudah mati. Ya baru mati sudah gitu. Mati. Yang gaya-gaya itu kan belum pernah jalan jauh nah. Di ketinggian 12 km itu zona aman betul. Sudah bisa buka dia punya sabuk pengaman. Sudah bisa jalan sedikit di belakang. Terus tiba-tiba lampu seatbelt itu menyala. Ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk. Karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu, ada yang berani protes? Ada? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali buat apa? Ada berani protes? Jago hilang Bapak. Itu mau kencing juga tunda. Dia akan balik dengan Dia duduk begini, ada anak kecil satu ribut di sebelah, dia bilang, adek, doa.
Makin jauh berjalan dengan Tuhan, kita bukan sapa-sapa. Yang jago-jago itu jalan dekat, belum jalan jauh. Jemaat, pernah pi pantai? Pantai mana? Di mana? Oh itu. Jadi yang tadi beta berdiri itu di pantai. Pernah pi pantai? Pi dengan siapa? Pi dengan siapa? Pi bikin apa? Semalam. Kalau pi pantai, bermain di pinggir pantai, air kan hanya sampai sini. Kita bisa kayak wahoo, wahoo. Iya, karena di pinggir. Di pinggir pantai kita bisa foto-foto. Tolong foto beta dong. Pantai. Pantai. Coba masuk barang 1 kilometer ke dalam. Terus pes ini perahu su oleng-oleng. Weh, pesawat ini perahu sudah mau terbalik. Tolong foto dulu, foto. Ada. Makin jauh berjalan kita bukan sapa-sapa. Ini pertanyaan, siapakah sesama manusia dari orang ini? Untuk ukur, kita tiap hari omong Tuhan ini ada hidup dengan Tuhan kok. Nama siapa kawan? Nama Milano. Sekolah di mana? Di Atisua. Kelas berapa? Kelas 3. Ada tahu itu guru pun nama? Tahu. Dia bernama siapa? Ini dia mulai pemalas. Jemaat. Makasih kawan. Jemaat. Saudara bisa ukur, makin jauh berjalan kita bukan sapa-sapa. Tidak ada satu orang pun selesai dengan Tuhan. Dan kita sadar, kalau jalan begini, dunia ini penuh dengan masalah. Orang yang tidak ada masalah itu hanya 2 orang. Satu dia pun nama orang mati. Itu tidak ada masalah. Yang kedua orang gila. Masalah ya. Jemaat. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, sekarang sudah 34. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dengan kita pun tetangga. Masalah. Amin kok. Karena itu kita rasa Tuhan tidak bisa, beta yang pegang Tuhan tidak bisa. Mesti Tuhan yang pegang beta. Beta minta tolong satu anak. Siapa ya? Baju putih sah. Mari kawan. Nama siapa kawan? Apa? Nama? Lu jangan bikin sama kayak Yerusalem Yeriko. Oke. Nama siapa? Sini. Nama siapa? Alvaro. Susah. Oke, kita mau pakai contoh ya. Jemaat. Anggaplah ini tangan Tuhan. Anggaplah ini tangan orang berdosa ya. Nah, anggap saya. Anggap. Kita lihat sekarang, coba dia pegang beta. Kuat saya. Lebih kuat. Tambah kuat. Lebih lagi. Ini paling kuat. Oke, beta tanya. Kuat, tetap pegang kuat. Beta tanya. Pegang beta sekuat ini, bisa pegang berapa lama? 1 detik bisa? Bisa. Kuat saya. 1 detik bisa? Bisa. 1 menit? Bisa. 1 jam? Bisa. 1 hari? Bisa. Makin kuat dia pegang, makin gampang dia lepaskan. Hanya ada satu cara. Dia harus biarkan Tuhan yang pegang dia. Supaya ada waktu di mana dia pun tangan-tangan, jari-jari tidak berdaya yang sepertinya mau lepas. Dia tahu bahwa tangan Tuhan tetap pegang. Tidak ada orang selesai dengan Tuhan. Tidak. Kita ini manusia yang Tuhan temukan dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko.
Waktu kita baku dapat di gereja, ibu, kita alumni Yerusalem Yeriko. Kita alumni Yerusalem Yeriko. Kita alumni Yerusalem. Kita adalah orang-orang senasib, sepenanggungan yang Tuhan bawa kita. Mestinya persaudaraan kita makin kuat. Supaya kita bawa orang datang pada Tuhan. Jangan bawa orang datang di gereja kita. Jangan bawa orang datang pada pendeta. Pada Tuhan Yesus. Karena dia yang menyembuhkan kita. Jemaat. Tuhan panggil Abraham. Di sini ada nama Abraham. Dia ada di sini. Di mana itu? Tuhan ada panggil dia. Mau pergi sekarang Abraham? Tuhan panggil Abraham bilang begini. Abraham, keluarlah dari rumahmu, dari keluargamu, dari sanak saudaramu. Pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau dulu dia masih di Haran, di Ur-Kasdim. Kiri kanan itu keluarga, bayi, tete, nenek semua. Hidup tidak tahu takut. Pergi ke satu tempat di mana dia tidak punya tanah satu jengkal. Supaya apa? Belajar bersandar pada Tuhan. Di kampung itu ada anak nakal banyak. Itu dia bilang, pendeta, ini oto semua lewat stop. Nah, satu saat dia pergi kuliah di Jakarta, pas mau tidur di kos, anak-anak nakal, buka pintu, jago hilang bapak. Dia pulang kembali di kampung, anak-anak kecil mau tahan dia bilang, Adi, kakak sudah lewat itu sama yang gaya-gaya itu belum jalan jauh. Makin jauh berjalan dengan Tuhan kita sadar. Amin kok. Amin. Ini kita semua orang yang Tuhan tolong di Yerusalem Yeriko. Rawat. Adakah pernah kita punya teman sekolah di Ambon sama-sama? Waktu pulang kita bikin arisan orang Seram dari sana yang dulu sama-sama. Untuk mempertegas persekutuan kan? Saya bilang di mana-mana, rawat ini persekutuan ini harus seperti kita makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa? Pisang, ubi, santan, gula. Sujadi dia pun nama? Waktu sujadi kolak kita makan pisang masih rasa pisang kosong? Masih, tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan toh. Bisa berkumpul di satu tempat. Dia pun nama? Panci bukan kolak lagi. Aduh. Panci ko periuko. Iya toh berkumpul toh. Baik itu semua bisa berkumpul di situ. Tidak saling menghilangkan. Atau siapa di antara kita yang mau makan kolak dia pergi makan ubi di sana. Pindah makan pisang di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir dia duduk di atas kompor di sini. Kayak begitu. Kita bisa sama-sama. Jemaat. Jangan kelola ini persaudaraan seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Siapa yang bikin? Kopi terdiri dari gula, air, kopi. Sujadi dia pun nama? Nah yang lain pun nama? Gula, air, kopi. Sujadi dia pun nama? Nah yang dua pun nama? Ini kopi terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Kita terlalu bikin diri inti. Ya. Jemaat. Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Di mana? Nah tembok terdiri dari apa? Iya, batako terdiri dari apa? Tembok terdiri dari semen, pasir, batu, air. Waktu dia sudah licin-licin, pasir masih kelihatan. Karena dia tidak kelihatan, kita sepakat kita garu buang itu pasir mau. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin tidak kelihatan. Tapi bukan berarti saudara tidak penting bagi sebuah persekutuan. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin kelihatan. Karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam itu kebersamaan.
Betul kok tidak? Jemaat, saya berkhotbah di satu acara. Ribuan orang hadir. Pas mau berkhotbah itu ada ruang kesaksian. Ada ibu-ibu bangun biang begini. Pernah satu saat antara tidur atau tidak tidur, malaikat bawa dia ke surga. Sampai di surga dia jalan-jalan, malaikat bawa dia. Surga ini indah sekali. Kita pikir, oh memang betul. Terus waktu sampai di satu pojok ruangan yang indah itu, dia coba lihat di dalam begini. Ternyata di dalam itu ruangan itu penuh dengan mulut banyak sekali di situ. Jadi dia tanya ini malaikat, kenapa di itu ruangan yang bagus itu penuh dengan mulut? Terus ini malaikat jawab, dia bilang, oh itu mulut pendeta-pendeta. Kenapa itu mulut pendeta? Pendeta-pendeta ini khotbah bagus, jadi dia pun mulut masuk surga. Dia pun kaki tangan semua di neraka. Wih. Ya. Beta tersinggung betul itu. Pas mau khotbah, beta bilang, ibu, kita dua klarifikasi tadi. Beta bilang, ibu tahu pisau? Tahu. Coba ibu ambil pisau, coba potong ibu punya jari kelingking. Waktu darah sudah keluar, coba ibu bilang, suras, habis. Alkitab ajar, Yesus kepala gereja, kita adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Mata karena dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan. Siapa di antara kita yang malam-malam ketika perut sakit mau pi WC terus kaki bilang perut. Lupi sendiri, bisa. Hei, Alkitab mencatat dengan baik. Kalau jari terluka, tangan terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan bagus. Melap. Pokoknya yang penting kamu mengerti. Supaya kalau mau masuk surga, mulut, hidung ini semua masuk. Masa ini itu orang ajar sesat ini. Kita semua penting di hadapan Tuhan. Amin kok? Amin. Amin. Siapakah? Jadi apa? Jadi biji matamu. Dengan apa? Dengan apa akan kubalas Tuhan. Apa? Ulang sama-sama 3, 4. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi apa? Dengan apa? Selain apa? Puji. 2 yang Tuhan kasih. Karunia. Apa? Karunia itu terbagi dalam 2. Satu dia punya nama karunia motivasi. Karunia apa? Satu dia punya nama karunia manifestasi. Karunia apa? Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, mengajar, mendampingi orang, menyanyi. Itu motivasi. Karunia manifestasi itu misalnya bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Ini 2 karunia ini sama dan dipakai untuk pembangunan jemaat. Tidak ada satupun lebih dari yang lain. Repotnya kita tidak menemukan karunia yang Tuhan kasih pada kita. Sibuk urus orang lain pun karunia. Dia tidak menyanyi. Orang lain menyanyi. Suara macam piring pizza. Kalau orang Ambon, orang Maluku apalagi. Suara bagus-bagus toh. Mantap toh. Nah itu. Kalau suara bagus menyanyi di gereja. Ini kadang-kadang pendeta tanya. Ada paduan suara? Vokal group? No. Tapi kalau bilang ketua sinode GPM dan gubernur Maluku akan beribadah bersama-sama di GPM apa? Woi, itu solo dia, duet dia, paduan suara dia, vokal grup dia, tari-tarian dia.
Itu dia pun nama karunia makam puji. Di sini ada yang dapat itu karunia makam puji. Kita ini kayak apa kok? Hei jemaat. Kadang-kadang ketika kita sudah jalan, mulai andalkan diri itu kita tidak andalkan Tuhan. Contoh. Mau berkhotbah, mau menyanyi, dia mau pimpin pujian pertama nih, dia WL pertama. Kalau ada grup pasti bilang teman-teman, tolong doa kasih beta. Ini beta perdana, beta takut sekali ya bu, tolong, Woi, abis itu dia maju tuh, dia mulai menyanyi masih standar nih. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Asal apa? Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan apa? Pasti buka jalan. Setelah dia bisa pimpin habis begitu, dia bilang, teman-teman terima kasih karena dukungan doa tadi beta su pimpin dengan baik. Tuhan kasih kesempatan, kasih kesempatan makin banyak. Lama-lama dia tidak andalkan Tuhan. Mulai andalkan diri sendiri. Latihan tidak pernah lagi. Doa su tidak pernah. Kok dia su hebat. Datang langsung kasih tahu. Keyboard. Ini. Langsung nih. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan soal improvisasi, tapi masihkah kita mengandalkan Tuhan? Lama-lama bukan Tuhan pakai dia pakai kembali Tuhan. Ini repot. Ya mari tetap andalkan Tuhan. Bisa kok. Bisa. Tolong kasih tahu kawan di sebelah. Bilang, tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan. Mau pakai mantel kok tidak kok. Yang penting kita tetap andalkan Tuhan. Tuh. Tetap andalkan Tuhan. Kita ini kumpul kita sebagai jemaat nih kadang-kadang bertengkar. Ini ibu-ibu dong satu. Ini ibu-ibu dong ini. Sudah sepakat mau paduan suara, bukan urus menyanyi, dong sibuk di pakaian seragam. Bertengkar berkelahi di mau polos atau motif. Mau strap begini, kok begini. Di sini ada begitu. Itu ibu dong ada di sini. Dong pakai baju warna. Jadi tolong supaya kita tetap andalkan Tuhan. Makin jauh jalan dengan Tuhan ini, kita bukan siapa-siapa. Amin kok. Jadi lihat kok menyanyi sedikit di gereja. Suara su bagus ini tolong. Mama suara bagus. Suara ada bagus. Saya usah menyanyi, saya usah. Nanti kalau kita suruh saya begitu, Amin kok teman-teman musik silakan lagi. Supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Pada waktu kita tidak mengandalkan Tuhan, kita sudah memberhalakan yang lain. Diri sendiri kita bisa jadikan berhala baru. Kita bisa jadikan orang lain. Setia. Seperti siapa? Setia sampai kapan? Apa coba? Untuk apa? Karena itu setia sampai kapan? Jemaat belajar setia. Beta punya video satu. Itu beredar luas ketika beta bilang, "Hai anak muda. Di sini nenek-nenek semua. Anak muda. Pacaran itu beda dengan nikah. Waktu masih pacaran, apalagi bulan Februari,
Apalagi tanggal 14. Tanggal 14 itu hari apa? Hari apa? Pemilihan umum. 14 Februari hari apa? Hari Rabu. 14 Februari hari di hari kasih sayang yang laki-laki bisa bawa bunga sembunyi di belakang sambil berlutut romantis sekali dia bilang I love you. Pacaran. Sudah menikah 5-6 tahun paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang saat di situ. Baru dia bilang osetumis makan. Kita masih pacaran, yang perempuan jalan berani terantuk sedikit di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu lo pacaran. Sudah menikah jalan sama-sama dengan istri terantuk sedikit di batu, dia bilang, "Oh, saya pemata taruh di mana?" Berubah. Masih pacaran itu yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong, "Usi, jatuh dah." Pacaran. Sunika jalan sama-sama naik motor tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor dia lupa ambil DP. Terus istri protes, "Papa kenapa bisa ambil motor tidak ambil beta?" Terus dia pun suami bilang, "Aduh minta maaf sayang, minta maaf. Sayang sulunas tapi motor kredit 17 bulan ini." Berubah. Sampai akhir ku menutup, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Nanti tetap itu kunci. Jemaat, setia dan Tuhan itu ibarat mempelai laki-laki dan mempelai terus sepanjang masa kan. Saudara tahu siapakah dia yang muncul di padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Kata hidung aku. Padang gurun tempat di mana bangsa Israel Tuhan pimpin. Padang gurun itu lambang dari ini, panas, tidak ada air. Dia penuh dengan itu ular, kobra, macam-macam. Tapi seperti seorang perempuan menyandarkan kepala pada pundak kekasih. Yang belum menikah tidak usah renungkan, tidak usah. Ibu-ibu, coba bayangkan ibu-ibu taruh kepala di suami pun bahu, rasa apa? Nyaman, aman, terlindungi, bahagia, baru boleh menyanyi. Berada di pelukanmu. Wow! Iya, Alkitab mencatat, waktu panas Tuhan kasih, waktu lapar Tuhan kasih makan, waktu haus Tuhan kasih minum, waktu siang Tuhan jadi tiang awan, malam Tuhan jadi tiang api. Kurang apa lagi? Alkitab catat, orang itu punya baju tidak ganti puluhan tahun dalam perjalanan, tidak rusak. Coba kita punya ganti 3 hari, coba. Alkitab mencatat, kasut jalan di itu tanah yang panas itu tidak robek. Kita punya tidak jalan di mana-mana, kaki pica-pica semua. Kasih Tuhan apa? Siapakah dia yang bersandar pada pundak? Hubungan dengan Tuhan bagi. Ada satu suami istri datang, dia bilang di beta bilang begini, "Pendeta, cerai." Enak saja cerai. Cerai, ayo Bapak. Kita sudah tidak tiap hari bakalai. Bapak mau kita bunuh. Jangan. Dia tetap paksa mau cerai. Beta kasih tau dong. Sudah boleh. Sekarang beta mau tanya, berapa tahun nikah? 10 tahun Bapak. Anak berapa? 4. Nah itu yang beta heran dari kamu. Kenapa? Yang tiap hari kamu bakalai, anak bisa 4. Apalagi kamu 2 baku sayang. Itu 1 TPS kamu punyanya semua. Jadi
Lihat pada kekuatan, jangan lihat pada kelemahan. Berpikir positif, jangan yang negatif.